Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irza Fitrianur Laili dengan NIM 932102618. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran bab jujur. Pengertian jujur menurut bahasa yaitu dari bahasa Arab yang berbunyi asyidku atau sidik, yang berarti nyata, berkata benar, dan benar. Pengertian jujur menurut istilah, jujur atau asyidku bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. 4. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sifat jujur harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat ini merupakan prinsip dari cerminan akhlak seseorang. Bahkan, jujur dapat menjadi kepribadian seseorang atau bangsa, sehingga kejujuran bernilai tinggi dalam kehidupan manusia. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Sifat jujur tidak dapat dimiliki dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh orang yang tidak kukuh imannya. Orang beriman dan takwa, karena dorongan iman dan takwanya itu merasa diri wajib selalu berbuat dan bersikap benar serta jujur. Orang yang mempunyai sifat jujur akan dikagumi dan dihormati banyak orang, karena orang yang jujur selalu dipercaya orang untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Hal ini disebabkan orang yang memberi kepercayaan tersebut akan merasa aman dan tenang. Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri. Jadi, kita sebagai umat Islam harus bersikap jujur terhadap Allah maupun makhluk lainnya. Dalil-dalil tentang jujur terdapat dalam firman Allah, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, Quran Surat At-Taubah ayat 119, dan Quran Surat Al-Maidah ayat 119. Dalil yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwun aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.
biarpun terdapat dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap orang yang akan menjadi saksi harus memiliki sifat adil dan jujur. Ia harus menyatakan kebenaran kepada hakim sesuai dengan kebenaran yang ia dapatkan. Dalil yang kedua yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dari Quran Surat At-Taubah ayat 119 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa agar senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersifat jujur baik perkataan maupun perbuatan. Dalam ayat ini dijelaskan juga Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berpihak kepada kebenaran dan kejujuran. Dalil yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul adzim. Yang artinya, Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab kecuali kejujurannya atau kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam jujur. Jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam hati atau dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Jujur yang pertama yaitu jujur dalam niat atau dalam hati, atau dalam bahasa Arabnya yaitu syidq al-qalbi, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangkai menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur, berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Jujur yang kedua yaitu jujur dalam ucapan atau syidqu al-hadis, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa, dan lain semisalnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran, karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu. Jujur yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau syidqu al-amal, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah
berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya secara terus-menerus dengan ikhlas. Yang selanjutnya yaitu hikmah perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur diantaranya 1. Orang yang memiliki sifat jujur perasaannya akan tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Yang kedua yaitu mendapat pahala seperti pahala orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa meminta mati syahid dengan jujur, maka Allah akan mengantarkannya ke dalam golongan orang-orang syahid, walaupun ia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu selamat dari azab dan bahaya. Orang yang jujur walaupun pertama-tama ia merasa berat, akan tetapi pada akhirnya ia akan selamat dari berbagai bahaya. Rasulullah SAW telah bersabda, berbagailah selalu dengan kejujuran. Jika engkau melihat jujur itu mencelakakan, maka pada hakikatnya ia merupakan keselamatan. Yang keempat yaitu mendapat kemudahan dalam hidupnya. Orang yang mempunyai sifat jujur dalam hidupnya akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu orang yang bersifat jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tunaikanlah jika engkau diberi amanah. Jujurlah jika engkau bicara dan berbuat baiklah terhadap orang sekelilingmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Demikian, jujur penting sekali terutama di masa ketika segala aspek kehidupan dipenuhi kepalsuan dan dusta. Dimanapun berada, kejujuran harus di atas segalanya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya atau salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.